Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing penguji. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rahman, asal IPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Saya di sini ingin melaksanakan video UKIN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak Bapak? Baik, Pak. Iya, alhamdulillah. Udah pada sarapan hari ini? Udah, Pak. Iya, mantap. Nah, ya, sarapan itu perlu untuk menambah tenaga kita supaya kita kuat beraktivitas. Oke? Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Siapa yang biasanya memimpin doa? Alim, ayo, Alim maju ke depan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dan bernyanyi. 1, 2, 3, ya. Cikini bergondang dia. Hari ini kita belajar bersama. Si Kampret Tasikmalaya. Meskipun capek hatiku bahagia. Jakarta ke Jayapura. Mari belajar dengan penuh seksama. Madura sampai Papua. Duduk yang rapi, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jikini irman nafian warzuqni fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, Alim, terima kasih. Duduk kembali. Sudah? Coba lihat dulu temannya kiri kanan. Ada tidak yang nggak hadir? Coba lihat kiri kanan temannya. Ada yang nggak hadir? Ada. Siapa yang nggak hadir? Kenapa si Alifah nggak hadir? Oh, sakit. Ya, kita doakan mudah-mudahan supaya si Alifah cepat sembuh, biar bergabung dengan kita belajar lagi di sini. Dan tadi kita menyanyikan lagu nasional dulu. Ayo berdiri semuanya. Ya, berdiri semua. Garuda Pancasila, aku dahulumu. Wajah proklamasi, sedia berperang.
untuk apa kita menyanyikan lagu wajib nasional? Ada yang tahu? Supaya kita lebih cinta kepada tanah air kita. Tanah air kita tanah air apa? Indonesia. Iya, tanah air kita tanah air Indonesia. Udah? Biar lebih semangat lagi. Coba, ayo kita tepuk semangat ini. Tepuk semangat. Sekali lagi dulu, kurang semangat lagi Bapak lihat. Sekali lagi, tepuk semangat. Iya, udah semangat semua ini. Udah makan, udah menyanyikan lagu wajib nasional, udah tepuk semangat, tambah semangat lagi untuk nanti hari ini. Oke, sebelumnya kita itu di pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang makhluk hidup, ya kan? Ada yang tahu makhluk hidup? Masih ingat nggak makhluk hidup itu apa aja? Masih? Apa aja makhluk hidup itu? Banyak makhluk hidup. Apa aja? Apa aja ayo? Manusia. Kita kan makhluk hidup kan? Iya, Pak. Iya kan? Kita makhluk hidup kan? Manusia terus? Hewan. Terus? Tumbuh-tumbuhan. Ya, dan masih banyak lagi makhluk hidup yang ada di sekitar kita dan yang ada di bumi kita. Masih banyak lagi. Itu contohnya. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang makhluk hidup juga. Belajar tentang metamorfosis. Metamorfosis. Ada yang tahu metamorfosis itu apa? Metamorfosis itu adalah perubahan bentuk pada makhluk hidup. Nah, inilah yang kita pelajari pada hari ini. Jadi tujuannya apa Pak kita mempelajari metamorfosis? Apa tujuannya kira-kira? Supaya kita lebih tahu bagaimana tahapannya metamorfosis itu. Oke? Coba ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kita lanjut. Kita lanjut. Nah, jadi udah pada dibuka bukunya semua? Sudah buka bukunya? Sudah, Pak. Jadi di bukunya itu ada dia gambar-gambar metamorfosis. Kita coba. Seperti ini contohnya. Seperti ini. Nah, nampak? Belakang? Nah, ini. Nampak? Nampak, Pak. Ini. Nah, mulai dari awal dari sini ke sini dan menjadi. Tuh contohnya. Ini lagi. Nah. Ini juga. Nah. Mulai dari mana dia ini? Iya, dari telur kan? Telur, dia ke larva atau belatung, dia menjadi pupa, kemudian menjadi lalat dewasa. Nah, ini coba ada yang tahu nggak ini gambar apa? Gambar? Iya, kupu-kupu ini dia metamorfosis nggak? Dia mengalami perubahan bentuk nggak? Iya kan? Kupu-kupu itu mulai dari mana? Awalnya sebelum menjadi kupu-kupu. Terus? Ya, terus? Kepompong, terus? Menjadi kupu-kupu dewasa. Itu yang kita lihat yang cantik-cantik yang di luar. Ya kan? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak yang mengalami metamorfosis selain yang Bapak kasih tahu ini gambarnya? Ada lagi nggak? Ada yang tahu nggak? Ya, kecoa. Kecoa juga kan? Sebelum menjadi kecoa, dia berupa apa dia? Berupa telur kan? Nah, hampir sama juga kayak kupu-kupu tadi. Nah, jadi kita lihat dulu videonya. Video metamorfosa.
lebih paham lagi. Dan coba kita sama-sama kita kawan-kawan kita lihat videonya. Pernahkah kalian melihat kupu-kupu yang terbang dengan sayapnya yang berwarna cerah dan menawan? Dan tahukah kalian bahwa kupu-kupu yang indah tersebut berasal dari ulat? Lalu bagaimana ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu? Ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu karena mengalami metamorfosis. Lalu, apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ciri metamorfosis sempurna antara lain mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan mengalami fase pupa atau kepompong. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan dimulai dari telur, ulat, kepompong, sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu menetas dalam waktu 3-5 hari. Kemudian, telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Setelah beberapa hari, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Katak mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan telur, berudu, berudu berkaki, katak berekor, hingga menjadi katak dewasa. Katak bertelur di dalam air. Selanjutnya, telur menetas menjadi kecebong atau berudu yang bentuknya menyerupai ikan. Kecebong bernapas dengan insang. Selanjutnya, pada kecebong tumbuh kaki belakang yang disusul dengan kaki depan. Setelah beberapa hari, ekor kecebong menyusut sehingga kecebong berubah menjadi katak berekor. Katak berekor masih bernapas dengan insang. Tubuh katak semakin membesar dan ekornya menghilang.
hingga terbentuk katak dewasa. Ketika menjadi katak dewasa, bernapas menggunakan paru-paru. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna antara lain capung, belalang, dan kecoa. Belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna dengan melalui 3 tahapan utama, yaitu telur, nimfa, dan belalang dewasa. Belalang betina bertelur pada beragam tempat, bisa berdaunan, batang tanaman, hingga di dalam tanah. Dalam satu kali proses pembuahan, belalang betina umumnya dapat menghasilkan hingga 10 sampai 300 butir telur. Selanjutnya, telur menetas menjadi nimfa. Nimfa adalah belalang kecil yang belum memiliki sayap dan alat reproduksi. Pada umumnya, fase nimfa berlangsung sekitar 25 sampai dengan 40 hari. Setelah melewati fase nimfa, kemudian menjadi belalang dewasa yang telah memiliki sayap dan sistem reproduksi yang telah matang. Demikian tadi penjelasan tentang metamorfosis. Untuk menguji pemahamanmu, cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Selamat mengerjakan. Oke, sudah kita lihat video tentang metamorfosis. Jadi di video yang kita tonton itu ada berapa metamorfosis? Contohnya, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Jadi yang kita simak sama-sama, metamorfosis sempurna itu bagaimana tadi? Metamorfosis yang dalam perubahan bentuknya berbeda-beda, ya kan? Itu yang sempurna. Contohnya kayak kupu-kupu. Pertama dia mulai dari telur, habis itu ulat kan? Beda kan? Telur dengan ulat kan? Habis ulat kepompong, beda juga kan? Habis kepompong dewasa, berbeda semua bentuknya. Perubahan bentuk yang 4 tadi. Terus perubahan bentuk yang tidak sempurna. Perubahan bentuk yang tidak sempurna itu perubahan bentuk yang bentuknya menyerupai, ya kan? Contohnya tadi belalang. Belalang tadi mulai dari mana? Telur. Habis itu? Habis itu nimfa. Terus? Belalang kecil, kan? Yang belum memiliki organ reproduksi, katanya masih kecil. Habis itu belalang dewasa. Belalang kecil dan belalang dewasa ini mirip, ya kan? Nah, berarti itulah metamorfosis yang tidak sempurna. Ada lagi nanti macam-macam lagi metamorfosis yang sempurna dan tidak sempurna. Bukan kupu-kupu dan belalang aja, itu ada nanti itu. Terus selanjutnya kita udah belajar metamorfosis kupu-kupu. Kita buat dulu yuk tepuk metamorfosis kupu-kupu. Kita buat biar lebih semangat lagi belajarnya. Jadi mulai dari awal kita proses metamorfosis kupu-kupu itu. Mulai dari telur, ulat, kepompong, terus kupu-kupu. Apa-apa. Ayo, tepuknya 3 kali ya nanti ya. Gitu ya. Telur, gitu ya. Ulat, kepompong, kupu-kupu. Ayo coba. 1, 2, 3. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Sekali lagi. Telur, ulat,
biar kita lebih ingat tentang metamorfosis kupu-kupu, ya kan? Makanya dibuat tepungnya. Ya, selanjutnya ini langsung aja kan, ini udah dibagi kelompoknya. Nah, satu kelompok 4 orang kan, pas 4 ya pas. Kelompoknya 1, 2, 3, 4. Ini Bapak bagi tugas kelompok. Jadi ini gambarnya berbeda-beda per kelompok. Nanti dibuat nama kelompoknya sesuai dengan gambar. Oke? Contohnya nanti gambarnya gambar nyamuk. Nah, buat kelompok nyamuk. Oke? Ya, Pak. Ya, Bapak bagi. Ini nanti ada kotak-kotaknya digunting baru ditempel. Oh, ini kan? Kalau film kemarin kan? Nah, dikerjakan sama teman-temannya, berdiskusi. Mana duluan? Nah, itu lah. Nanti tempel mana duluan? Ada ini nanti. Ada lagi. Sudah, ayo kerjakan. Iya. Nah, ini dah, bisa. Ini kan yang mau disini kan, ini kan, ini kemana dia bang? Ini kemana dia bang? Kemana dia kan? Kalau udah nanti hanya ganti-gantian. Iya. Dirapikan nantinya. Bisa kan? Ada satu yang menggunting, satu yang tiga berdiskusi. Ini letaknya di mana? Gitu.
diskusi lah. Di mana diletakkan? Kalau kamu nggak ngerti, ya itu di mana? Itu di mana letaknya? Kira-kira di mana? Kalau sudah itu, sekarang oh, si Naila rapi dan menunggunya. Ini kelompok apa? Kecoa. Ini kelompok capung. Ini kelompok kupu-kupu. Ini terakhir kelompok katak. Bisa rapi ya urutnya ya. Awalnya di sini sudah jadi di sini awalnya kan jelas sekali. Rapi bentuknya. Gimana? Iya nanti biar rapi kan. Lurus ini. Sini. Menentu nanti orang ini berdua. Bukan tadi yang membuat kan? Di mana nih? Ini ya. Awalnya di mana? Apa yang pertama? Berarti awalnya. Bisa di situ? Di situ mana? Mana? Mana di bawah? Mana dulu? Itu juga. Jalan terus.
Iya. Rapi buat. Iya. Oh, itu cantik lah. Bagus. Kakinya balik. Yang mulainya nanti ya. Siapa yang mulainya? Iya, ganti ya. Ada yang sulit enggak? Enggak kan? Sudah jelas tadi kita lihat videonya kan? Sudah, coba lihat. Ini kupu-kupu itu metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Metamorfosis sempurna, karena dia berubah-ubah setiap tahap perkembangannya. Buat di sini, jadi kupu-kupu ada metamorfosis. Nah, tulislah kali. Lalu apa rasa? Tidak apa-apa. Buat di sini. Ini boleh ya. Nah, ini ada semua ini. Biar rapi. Coba kebongong. Coba. Iya, harusnya gini kan kebongongnya. Bisa nggak lagi dia? Kalau bapak yang bikin susu dapat benar. Iya, sudah ada preferensi. Siapa yang minta ini tadi? Sali. Dia nggak pernah nampak kepompong itu. Nggak pernah dibuat Sali. Pernah? Kok nggak? Kok tahu? Nah, ini harusnya tempel lagi.
nanti. Masa matanya ke bawah. Ya, lanjut lagi. Lihat bagus-bagus. Berbalik nggak dia? Berbalik nggak dia?
Sudah siap semua? Berapa? Gabung itu. Nggak apa kalau nggak bisa sebagus nilai nggak apa-apa. Ini siapa nanti? Yusuf. Ini apa Reza? Reza. Kamu apa Reza? Reza ya? Reza. Ini mau maju nanti? Inilah. Ini lagi. Ya, sudah siap semua? Nah, coba perhatiannya ke depan semua lagi. Kelompok capung yang belum siap, tinggal mengelem mereka ya. Sudah siap semua kan yang lain kan? Sudah, Pak. Sudah. Sebelum kita mulai presentasi, maju ke depan. Kita ice breathing dulu. Ini udah pada tegang, udah pada capek, Bapak lihat kan? Kita ice breathing dulu. Semuanya berdiri lagi di bangkunya, di samping bangku. Ya, berdiri samping bangkunya masing-masing. Berdiri samping bangkunya masing-masing. Oke?
lagi di bangkunya. Udah kan? Udah hilang ngantuknya kan? Udah hilang ngantuknya? Ayo, siapa yang duluan untuk mempresentasikan kelompok kata? Ayo coba Yusuf. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan metamorfosis kata yang sempurna. Satu, kata menjadi telur. Dua, menjadi berudu atau kecewa. Ketiga, kata berudu mempunyai dua kaki, tidak bernapas dengan lisan. Keempat, menjadi katak muda. Kelima, dia menjadi katak dewasa bernapas dengan paru-paru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan tentang metamorfosis perubahan pada kata? Ada nggak yang mau ditanyakan? Nggak ada yang mau ditanyakan? Udah jelas? Ya, yang pertama tadi telur kan? Ya kan Yusuf? Telur, habis itu berudu. Nah, berudu itu bernapas menggunakan lisan, karena dia masih di dalam air kan? Terus habis itu masuk ke berudu dua kaki. Lalu selanjutnya katak muda. Katak muda masih ada di ekornya sedikit, tapi dia udah mempunyai empat kaki dan akhirnya menjadi katak dewasa. Oke, sudah jelas? Gak ada pertanyaan? Nah, kembali. Terima kasih Yusuf. Oke, untuk selanjutnya kelompok kupu-kupu. Ya, kelompok kupu-kupu. Ayo, Profesor. Ya, silakan. Terus kelompoknya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok kupu-kupu ingin menyampaikan metamorfosis kupu-kupu. Kupu-kupu metamorfosis sempurna. Satu, telur. Dua, ular. Tiga, kepompong. Empat, kupu-kupu dewasa. Iya. Ada yang mau ditanyakan tentang metamorfosis kupu-kupu? Hah? Nah, jadi yang dijelaskan kelompok kupu-kupu, metamorfosis kupu-kupu itu adalah metamorfosis sempurna, yang awalnya dia itu dari telur, habis itu dia berubah menjadi ular atau larva. Nah, setelah itu dia berubah menjadi kepompong. Lalu terakhir dia berubah menjadi kupu-kupu. Sudah jelas? Sudah? Oke, terima kasih Raisa. Kembali ke tempat itu. Oke, selanjutnya kelompok kecoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan metamorfosis kecoa yang tidak sempurna. Satu, telur. Dua, nimfa satu. Tiga, nimfa dua. Empat, kecoa kecil. Lima, kecoa dewasa. Ya, ini dari kelompok kecoa. Nah, mereka menyampaikan metamorfosis pada kecoa. Nah, jadi metamorfosis pada kecoa sudah dijelaskan. Ada pertanyaan? Ada? Jadi metamorfosis kecoa itu metamorfosis yang tidak sempurna. Iya, yang tidak sempurna, karena dia memiliki beberapa perubahan yang sama bentuknya. Ya. Ya, ada pertanyaan? Jelas semua? Ya, kembali ke tempatnya. Udah, kelompok terakhir. Kelompok capung. Ayo, Naila.
metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama, yang pertama telur, ya, kemudian yang kedua nimfa, yang ketiga nimfa capung kecil, yang keempat capung dewasa. ya. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Ada? Gak ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Nah, jadi metamorfosis pada capung itu metamorfosis yang tidak sempurna, ya, karena dia, yang tadi mau bilang, memiliki perubahan bentuk yang hampir mirip. Oke, sudah? Sudah jelas semua? Sudah jelas? Ya, kembali ke tempatnya. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Sudah pada paham semua kan? Sudah pada paham semua untuk pelajaran hari ini. Terus, ada pertanyaan mengenai metamorfosis? Gak ada pertanyaan? Pas semua? Ngerti? Mantap sekali kalau udah ngerti. Jadi, kira-kira yang kalian dapat dari pelajaran hari ini mengenai metamorfosis apa? Untuk kelompok kata, apa yang kalian dapat? Yang kalian dapat, tahu kalian perubahan bentuk pada kata, kan? Metamorfosis ada perubahan kata dari telur sampai kata dewasa. Terus kelompok kupu-kupu. Kelompok kupu-kupu, apa yang kalian tahu? Mempelajari tentang metamorfosis kupu-kupu, mengetahui perubahan bentuk pada kupu-kupu, kan? Kelompok kecoa juga sama, sudah makin paham mengenai perubahan bentuk atau metamorfosis pada kecoa. Dan kelompok capung juga sama. Nanti kalau kita melihat capung atau kupu-kupu di luar, kita udah tahu, oh dia awalnya begini, sehingga dia menjadi begini. Kita sudah tahu kan? Oke, jadi setelah diskusi tadi, setelah maju ke depan, ini ada Bapak bagikan tugas di rumah. Ini bukan tugas kelompok, tugas masing-masing. Iya, sendiri-sendiri. Bapak bagikan. Satu lembar ini 2 orang. Nanti dicatat. Oke. Satu lembarnya 2 orang. Oh, coba. Nah, nanti aja dibuka tugasnya. Dah? Jadi, ya dengarkan dulu Bapak ke depan. Nah, jadi kesimpulannya hari ini kita sudah selesai. Dengarkan dulu Bapak. Kesimpulannya hari ini kita sudah selesai mempelajari tentang metamorfosis, perubahan bentuk pada makhluk hidup. Nah, itulah metamorfosis, kan? Kita udah siap. Ada pertanyaan? Gak ada? Pas? Oke. Jadi apa pesan yang kita dapat setelah kita mempelajari tentang metamorfosis ini? Jeffrey, apa pesan yang kita dapat? Yang kita dapat setelah mempelajari tentang perubahan bentuk. Fadli, apa yang kita dapat? Nah, jadi yang kita dapat kesimpulannya, pesan moralnya itu, coba lihat, bayangkan kupu-kupu. Coba lihat, bayangkan kupu-kupu. Nah, udah nampak gambaran kupu-kupu begini kan? Cantik nggak? Cantik kan? Cantik kan? Dulu dia sebelum menjadi kupu-kupu apa? Kepompong. Sebelum menjadi kepompong? Ular. Ini kupu-kupu ini kalau Bapak tangkap, Bapak kasih sama si Alia contohnya, mau nggak?
Bapak dekatkan kupu-kupu gini, kan cantik kan? Nah, nggak pernah takut kan? Tapi kalau Bapak ambil ular, Bapak dekatkan ini, mau lari dia kan? Iya kan? Karena bentuknya seram katanya kan? Katanya bentuknya seram, karena bentuknya geli gitu ya. Jadi begitulah, kita juga begitu. Sebelum menjadi yang cantik, kita kupu-kupu itu dari telur ular. Dia bentuknya jelek duluan, kan? Siapa yang bilang bentuk ular itu cantik? Bayangkan aja kita udah geli kan? Iya kan? Kalau ular dia jalan-jalan dia. Bayangkanlah jalan di lehermu gitu kan? Tapi kalau kupu-kupu hitam di tanganmu, gak apa-apa kan? Cantik kan? Sebelum dia menjadi kupu-kupu, dia menjadi. Jadi begitu juga kita. Sebelum kita itu pintar, tahu sesuatu, kita itu nggak tahu, kan? Sebelum kalian pandai membaca, awalnya kalian tidak pandai membaca. Jadi ada perubahan-perubahannya. Jadi contohlah kupu-kupu yang dari telur ulat kepompong menjadi kupu-kupu yang cantik. Sudah? Sudah? Sudah ngerti? Iya. Untuk materi metamorfosis kita sudah sampai sini. Untuk materi selanjutnya kita masuk hidup bersama alam. Materi di pertemuan selanjutnya kita materi hidup bersama alam. Sudah? Sudah ngerti? Nanti belajar di rumah, dibuka-buka. Oke? Nah, simpan semua bukunya. Simpan semua, ya simpan. Simpan semua. Simpan semua, dirapikan semua. Ya, tanpa suara. Tanpa suara, simpan bukunya. Sudah? Sudah? Nah, sudah, duduk lagi dengan rapi. Sudah? Ada ke depan semua. Sudah? Ya. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kita sudahi. Setelah kita melaksanakan pelajaran hari ini, kita ucapkan